Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Kesa, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Revo, selamat sore. Kita beberapa menit ke depan kita bincang-bincang sedikit ya. Kira-kira Bu Kesa malam ini apa yang bisa kita bincang nih? Begini Bu, di kelas saya murid-murid ada beberapa murid saya yang kurang fokus dalam belajar Ibu. Oke, berarti di dalam kelas Bu Kesa kurang fokus. Menurut Bu Kesa fokus di sini idealnya seperti apa? Kalau fokus itu murid tersebut dia memperhatikan kita lagi menjelaskan pelajaran, kemudian kalau kita menanya tentang materi tersebut, dia akan bisa menjawabnya Ibu. Sekarang ini di kelas Bu Kesa, kalau kita beri angka dari 1 sampai 10, kira-kira kelas Bu Kesa fokusnya di sini di angka berapa? Mungkin angka 70 baru Ibu. 70. Jadi Bu Kesa inginnya di angka berapa nih? Setelah bincang-bincang kita nanti Bu Kesa inginnya peningkatannya sampai angka berapa? Ya, angka 90 kalau bagusnya kan 100 Ibu, kalau dapat. Oke, iya baik. Idealnya 100 ya Bu Kesa ya. Jadi target Bu Kesa untuk sementara mungkin di 90 ya Bu ya. Iya. Eh, Bu Kesa, kalau menurut Bu Kesa, penyebab kurangnya fokus di kelas ini kira-kira apa ya? Penyebabnya misalnya apa yang menyebabkan anak-anak Bu Kesa ini kurang fokus saat pembelajaran? Ya mungkin ada teman-temannya yang usil dan mungkin media pembelajaran yang saya berikan juga kurang menarik Ibu. Oke, ada beberapa anak yang usil, kemudian menurut Bu Kesa juga kurang menariknya media ya Bu Kesa ya. Eh, Kira-kira nih gambarannya udah nampak nggak sama Bu Kesa untuk mengatasi permasalahan ini? Misalnya gangguan-gangguan dari teman, kira-kira menurut Bu Kesa apa yang bisa mengantisipasi atau mengurangi kadar gangguan di dalam kelas seperti itu? Kira-kira ada nggak yang nampak sama Bu Kesa solusinya? Ya mungkin saya akan merancang media pembelajaran dengan baik dan menarik. Mungkin di kelas itu saya mengadakan ice breaking, kalau tidak ada gamenya, supaya anak-anak itu tersebut menarik. Oke, cukup menarik sekali ya Bu Kesa Belajar. solusinya. Kira-kira Bu Kesa Kan merencanakan ini kalau ya? mereka melihat video, Iya, iya menarik sekali, cukup menarik sekali ya Bu Kesa. Menurut Bu Kesa di sini dengan adanya media-media interaktif yang menarik, kemudian Bu Kesa menghadirkan ice breaking di kelas, ini akan mengurangi dampak gangguan yang menyebabkan kurangnya fokus anak-anak di kelas, bukan begitu ya Bu Kesa? iya ya tepat Bu, memang seperti itu Ibu. Baiklah. Nah, sekarang nih, kan Bu Kesa sudah ada nih solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada di kelas Bu Kesa. Menurut Bu Kesa, rencana untuk melakukan perubahan ini kapan? Dalam jangka waktu dekat, kira-kira apa yang bisa Bu Kesa lakukan? Ya, saya dalam kegiatan mungkin dalam 1 minggu Ibu, saya akan membuat media pembelajaran dengan baik dan menarik, begitu Ibu. Oke,
Berarti dalam wacananya Bu Kesa akan akan menghadirkan sebuah media pembelajaran yang menarik dalam rangka untuk mengurangi ketidakfokusan anak dalam belajar, kemudian gangguan-gangguan dari teman juga. Ya, Bu. Untuk menghadirkan hal yang demikian, kira-kira siapa aja yang bisa membantu Bu Kesa untuk melaksanakan rencana ini? Dalam hal ini mungkin saya yang dapat membantu mungkin ada Ibu Lilis yang dapat membantu saya dalam melaksanakan kegiatan ini. Oke, berarti Bu Kesa di sini melibatkan teman sejawat ya, kira-kira ya. Melibatkan teman sejawat dalam membantu, dalam arti kata Bu Kesa mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat untuk Iya. menciptakan sebuah media interaktif yang menarik sehingga ini bisa berdampak kepada pembelajaran menjadi serius sehingga anak-anak menjadi fokus kembali kepada pembelajaran di dalam kelas Bu Kesa. Begitu Iya, kira-kira ya Bu betul. Kesa. Iya, betul sekali, Bu. Baik, cukup menarik sekali ya di sini ternyata Bu Kesa untuk mengantisipasi masalah yang hadir di kelas, Bu Kesa dengan sigap mengambil keputusan, kemudian melibatkan teman sejawat untuk berkolaborasi. Ini sangat menarik sekali, melibatkan orang-orang yang ada di sekeliling dan memanfaatkan mereka menjadi teman kolaborasi yang baik. Itu cukup menarik sekali ya Bu Kesa. Iya, Bu. Kira-kira kapan ya Bu Kesa akan mulai melaksanakan kegiatan ini? Ya, saya akan melaksanakan ini minggu depan nih, Bu. Minggu depan saya akan mencoba menerapkan metode pembelajaran yang sudah saya rancang tersebut kepada siswa-siswa saya. Baik Bu Kesa, semoga apa yang Bu Kesa rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga bisa berdampak kepada pembelajaran sehingga anak-anak di kelas Bu Kesa bisa aktif kembali dalam pembelajaran dan bisa fokus kembali dan tidak ada lagi yang saling mengganggu di dalam kelas, bukan begitu ya Bu Kesa? Iya, betul sekali, Bu. Iya baik, semoga ini sukses dan berjalan lancar. Kita bisa mereviewnya minggu depan setelah Bu Kesa melaksanakan pembelajaran ini. Kita berjumpa lagi ya Bu Kesa untuk mereview dan melakukan umpan balik tentang kegiatan ini. Iya, sama-sama, Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Baiklah, ya sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu Kesa atas waktunya dengan bincang-bincang kali ini. Kira-kira apa yang Bu Kesa dapatkan? Yang saya dapatkan setelah percakapan kita hari ini, perbincangan kita hari ini, saya merasa senang dan lega. Dalam hal ini saya bisa nantinya memberikan semangat baru dan motivasi baru kepada murid saya dengan merancang media pembelajaran dengan baik dan menarik sehingga nantinya teman siswa-siswa saya dapat konsentrasi dan fokus dalam belajar. Baik, semoga saja begitu ya Bu Kesa. Sampai jumpa minggu depan ya. Kita cukup Iya, Bu. menarik nih kita Sama-sama, lihat Bu. hasil minggu depan ya Bu Kesa. Ya. Oke, selamat malam Bu Kesa. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai sesi 1. Saya jadi coachnya, Bu Kesa jadi coachinya. Untuk selanjutnya Bu Kesa yang jadi coach, saya jadi coachi. Bagaimana Bu Kesa, bisa kita lanjut? Ya. Boleh, Ibu. Kita lanjut ya Bu Kesa. Saat ini kita praktik Bu Kesa yang jadi coach, saya menjadi coachinya.
Oke, Bu Kesa, silakan dimulai. Iya, Ibu. Gimana Bu Kesa, udah bisa dimulai? Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, siang Bu Kesa. Ya, sekarang pagi ini saya tidak sabar ingin bercakap-cakap dengan Ibu Revo sekarang ya. Sedang ini apa yang Ibu rasakan atau yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini? Iya nih Bu Kesa, ada sesuatu yang mengganjal nih. Saya di sini ingin membincangkan tentang cara meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas Bu Kesa. Agar siswa-siswa saya ini lebih aktif lagi dalam pelajaran. Selama ini mereka ini terlihat pasif, kemudian saya merasa kesulitan untuk mendorong mereka ini supaya mau untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, saya sekarang ini sangat menghargai keterbukaan Ibu mengikuti saat ini. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya ketika ada siswa yang sulit diatur. Dan jadi tujuan Ibu adalah menemukan cara yang efektif untuk menangani siswa yang mengganggu. Begitu kan Bu? Nah, sehingga suasana kelas bisa lebih terkendali seperti itu. Ya, begitu Benar ya. begitu Ibu? Kira-kira begitu Bu Kesa. Saya ingin kelas ini menjadi lebih aktif. Nah, terima kasih atas kejelasan Ibu. Itu adalah tujuan yang sangat penting dan kita bisa bersama-sama mencari solusi yang tepat. Nah, sekarang mari kita coba kita sama-sama mencari solusi yang tepat. Nah, untuk menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab utama dalam masalah ini dan bagaimana perilaku siswa yang sulit diatur tersebut mempengaruhi kelas secara keseluruhan? Iya, saya pikir mungkin materi saya terlalu monoton ya Bu ya. Mungkin saya kurang melibatkan siswa saya ini sehingga saya tidak menghadirkan diskusi-diskusi kelompok dan kegiatan di kelas juga monoton sekali ya Bu. Ini yang mengakibatkan mereka menjadi mengganggu begitu. Dan kelas menjadi tidak hidup dan pasif ya Bu. Ya, seperti itu ya Bu. Nah, saya bisa merasakan betapa frustasinya Ibu dalam menghadapi situasi seperti ini.
Menghadapi siswa yang terus mengulang perilaku negatif pasti sangatlah melelahkan. Apakah ada pola tertentu atau waktu tertentu ketika perilaku mereka semakin buruk? Begitu, Bu? Ya, pelaku mereka muncul ketika saya menerangkan pembelajaran, Bu. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, pelaku mereka muncul seperti itu. Oh. Jadi tampaknya masalah ini mungkin terkait dengan minat mereka terhadap pelajaran ya, Bu ya. Mungkin ada kebutuhan untuk lebih melibatkan mereka dalam pembelajaran? Ya, kira-kira mungkin begitu, Bu. Di sini saya pikir mungkin saya akan menghadirkan pembelajaran berbentuk diskusi kelompok sehingga mereka terlibat aktif semuanya dalam pembelajaran, Bu. Jadi begitu. Itu ya, Bu. Nah, baik. Sekarang mari kita pikirkan apa yang menurut Ibu bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Eh, Saya pikir saya perlu membuat rencana pembelajaran yang lebih fleksibel dengan lebih memfokuskan pada keaktifan anak, Bu. Lebih ke keaktifan anak ya, Bu. Nah, itu ide yang Ya. sangat baik sekali, Ibu ya. Saya bisa merasakan bahwa Ibu ingin menciptakan lingkungan kelas yang lebih interaktif. Nah, bagaimana jika kita mulai dengan merancang beberapa aktivitas pembelajaran yang lebih dinamis, misalnya dengan diskusi kelompok atau bermain edukatif. Apakah menurut Ibu itu bisa membantu? Ya, saya rasa ini cukup menarik sekali dan bisa membantu ya, Bu ya. Mm-mm. Mungkin saya bisa mencobanya, Bu. Hmm. Ya, mungkin nanti Ibu cobakan ya. Mungkin ide yang ini saya rasa sangat luar biasa, Ibu. Jadi kita bisa mulai dengan membuat rencana pembelajaran yang lebih interaktif dan memberi peran kepada siswa. Saya merasa ini bisa meningkatkan keterlibatan mereka dan mengurangi gangguan-gangguan yang ada, Ibu. Iya, Bu. Saya pikir juga begitu, Bu. Saya akan menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif lagi di dalam kelas saya, Bu. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana ini dan kapan kira-kira kita akan mengevaluasi hasilnya? Tentu saja yang bertanggung jawab itu saya sendiri, Bu. Saya akan mulai menyiapkan materi ini dan memastikan anak-anak nanti belajar dalam kelompoknya dengan panduan yang jelas ya, Bu ya. Saya akan mulai mungkin 2 minggu ke depan, Bu. Ya, 2 minggu ke depan. Nah, sekarang saya sangat tidak sabar sekali ya Bu ya untuk menunggu hari tersebut. Saya ingin mendengar cerita Ibu lebih lanjut lagi mengenai hal ini. Semoga nantinya Ibu dapat lebih baik dalam dan apa yang Ibu harapkan sekarang ini dapat terlaksana dengan baik begitu ya Bu ya. Nah, terima kasih Ibu atas Iya, Bu. kebersamaan hari ini. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu ya. Saya di sini sangat senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu Kesa di sini. Sehingga saya bisa mendapat pencerahan di sini bagaimana cara-cara mengaktifkan dan memfokuskan kembali anak selama pembelajaran berlangsung begitu, Bu, sehingga tidak ada gangguan-gangguan selama pembelajaran itu berlangsung. Ya, ya, terima kasih Bu. Itu sangat penting sekali ke dalam pembelajaran kita sehingga pembelajaran kita dapat terlaksana dengan baik. Nah, terima kasih Bu. Sampai jumpa. Saya tunggu percakapan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Rizaldi lagi.
Ibu, berarti saya sebagai coach dulu lah, Bu. Yang mana apanya Bapak? Bapak sebagai coach, siapa sebagai coachnya? Saya. Ya, Ibu lah, nak. Yang kemarin, Bu. Oke. Ibu. Yang masalah sampah. Ya, saya sampah, Bu. Baik. Kita mulai ya Pak ya. Ya, Bu. Bu Kesa, tolong diri sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rizaldi. Waalaikumsalam. Selamat malam juga, Bu. Bu. Baik Pak Rizaldi, dalam jangka waktu kita yang singkat ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya Pak ya. Kira-kira apa nih yang mau Bapak bincang malam ini? Ya, saya ingin membahas tentang masalah sampah di lingkungan sekolah, Bu. Rasanya akhir-akhir ini sulit mengatasi masalah ini, Bu. Meskipun sudah ada tempat sampah di setiap sudut kelas, Bu. Oke, baiklah. Berarti sekarang Bapak mau membahas tentang masalah sampah ya. Permasalahan sampah di sekolah seperti menurut Bapak permasalahan sampah ini seharusnya idealnya seperti apa di setiap sekolah itu? Ya, Seharusnya seperti apa? saya ingin di sekolah itu nanti akan lebih bersih, Bu, dan juga supaya siswanya lebih sadar dalam membuang sampah ke tempatnya. Oke, artinya di sini Bapak ingin sekolah ini bebas dari sampah, tidak ada sampah yang berserakan, kemudian adanya kesadaran dari siswa-siswa di sekolah Bapak akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Begitu Pak, kira-kira? Iya, Bu. Iya, Bu. Betul sekali, Bu. Oke, menurut Bapak, untuk saat ini kondisi di sekolah Bapak kalau kita kasih angka dari 1 sampai 10, lingkungan sekolah Bapak ini di angka berapa Pak? Di angka 7, Bu. Di angka 7, berarti masih ada beberapa yang perlu Bapak tingkatkan di beberapa bagian. Kira-kira Bapak dalam jangka waktu 1 minggu ke depan tuh Bapak ingin membuat peningkatan masalah kebersihan dan sampah ini ke angka berapa Pak Rizaldi? Kalau bisa ke angka 10, Bu. Bagus sekali ya Pak Rizaldi, semangat sekali untuk masalah pemecahan masalah sampah ini ya. Bapak mau di sekolah Bapak targetnya di angka 10. Kira-kira di angka 10 itu gambaran sekolah Bapak seperti apa itu Pak? Nanti ke depannya di sekolah itu nanti semua sampah itu terkelola dengan baik. Nanti siswa-siswa sudah teratur di dalam melakukan pembuangan sampah sesuai dengan tempatnya. Dan semua lingkungan sekolah baik itu kelas dan lingkungan lainnya itu bebas dari sampah, Bu, dan tertata dengan baik. Sehingga bagus sekali sekolah ya, atau Pak. kelas itu menjadi bersih, asri, dan ramah, Bu. Iya, baik sekali. Bagus sekali ya Pak ya perspektif Bapak tentang apa namanya ke depannya itu sekolah Bapak seperti apa, yaitu kita maunya di angka 10 ya Pak ya. Menurut Bapak yang selama ini
adanya masalah sampah yang berserakan, tidak adanya kesadaran anak membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira menurut Bapak yang menyebabkan terjadinya demikian itu kira-kira apa ya Pak ya? Mungkin penyebabnya siswa itu mungkin kurang peduli aja, Bu. Mungkin juga mereka merasa tidak ada ganjaran atau sanksi yang konkret mungkin, Bu, atau konsekuensi terhadap kebiasaan mereka yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Sehingga Oke, mereka baiklah. leluasa aja, Bu, dalam membuang sampah. Oke, baik. Berarti menurut Bapak belum adanya kepedulian murid dalam membuang sampah pada tempatnya, kemudian di sekolah belum ada sanksi yang menekankan atau yang bisa mendorong anak-anak untuk membuang sampah ke tempatnya. Begitu kira-kira ya Pak ya? Iya, Bu. Betul sekali, Bu. Oke. Menurut Bapak nih, kira-kira untuk mengatasi permasalahan sampah ini, kira-kira apa Pak? Menurut Bapak cara efektif untuk mengatasi permasalahan ini? Cara untuk mengatasi permasalahan supaya nanti siswa itu bisa membuang sampah pada tempatnya, mungkin di tengah-tengah pembelajaran mungkin saya akan memperlihatkan video tentang bagaimana tata cara membuang sampah sesuai dengan tempatnya, atau bagaimana membuang sampah, memberikan edukasi kepada siswa-siswa tentang pemahaman bagaimana membuang sampah pada tempatnya dan bagaimana akibatnya jika tidak membuang sampah pada tempatnya. Mungkin dari membuang sampah yang berserakan nanti akan dapat menimbulkan sumber penyakit. Gitu mungkin, Bu. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Ini semacam edukasi atau sosialisasi bisa jadi seperti itu ya Pak ya. Di sekolah, di kelas-kelas mungkin, atau juga mungkin secara umum, secara klasikal, atau nanti ada Bapak program kebersihan ini memprogramkannya untuk 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali ya Pak ya. Bisa juga itu Pak, cukup menarik ya adanya sosialisasi dan edukasi ini. Kira-kira nih, menurut Bapak rencana ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu dekat ini kapan nih Pak? Rencananya saya akan melaksananya mulai dari minggu depan, Bu. Minggu depan ya Pak ya? Ya, langsung ya. Kira-kira Bapak akan melibatkan siapa aja nih dalam rencana Bapak ini? Saya rencana akan membuat sebuah kampanye kecil mungkin bersama tim kebersihan sekolah, Bu. Tentunya juga saya sendiri, Bu. Semacam kampanye begitu ya? Iya, Ibu. Oke. Siapa aja yang Bapak libatkan dalam melaksanakan kegiatan ini? Yang pasti itu saya sendiri dan juga tim kebersihan di sekolah, Bu. Dan mungkin juga seluruh warga sekolah, Bu. Baik, oke. Semoga aja kampanye di sekolah Bapak ini berjalan lancar ya Pak ya. Sehingga apa yang Bapak impikan sekolah Bapak yang seperti apa nanti kebersihannya, kesadaran lingkungan anak-anaknya bisa tercapai dengan baik seperti yang Bapak impikan ya Pak ya. Ibu. Oke Pak, kira-kira nih dalam minggu ini, kira-kira udah ada jadwal nih Pak untuk melaksanakan kampanyenya. Kira-kira dalam 1 minggu itu berapa kali Bapak melaksanakan kampanye? Dalam 1 minggu mungkin 3 kali, Bu. 3 kali 3 ya Pak sampai 4 ya. kali. Oke. Baiklah, semoga langkah-langkah yang Bapak ambil ini nanti bisa berdampak dan bisa
menghasilkan sesuatu perubahan yang baik demi menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah ya Pak ya. Ya Bu. Ya, saya sangat senang sekali di sini Bapak sudah bisa mencarikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang Bapak hadapi, seperti permasalahan sampah di sekolah Bapak sendiri. Cukup menarik sekali ya Pak ya. Saya sangat mengapresiasi di sini usaha Bapak dan teman-teman dan tim yang ada di sekolah Bapak. Semoga ini menghasilkan sesuatu yang baik ya Pak ya. Ya Bu, tentunya Bu. Oke, Pak Rizaldi, kira-kira pada sesi ini kira-kira apa yang Bapak peroleh, apa yang Bapak dapatkan dalam bincang-bincang kita kali ini? Yang saya dapatkan mungkin saya mendapatkan suatu solusi gimana supaya menyadarkan siswa untuk peduli terhadap sampah. Dan juga saya merasa lega karena saya sudah menemukan solusi terhadap permasalahan ini, Bu. Iya, cukup senang ya Pak ya. Ya, berarti bincang-bincang kita kali ini mendatangkan sesuatu yang positif ya Pak ya? Ya, betul. Oke, cukup menarik sekali. Nanti saya akan tengok nih hasil kampanye Bapak. Kita bisa bincang-bincang lagi 2 minggu ke depan Pak Rizaldi? Insya Allah, Bu. Kita akan review ya hasil dari kegiatan yang Bapak rencanakan. Ya Bu, tentunya Bu. Oke Pak Rizaldi, mungkin cukup sekian dulu bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih atas waktunya ya Pak Rizaldi. Ya Bu, sama-sama Bu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Dan juga Bu, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Kesa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kesa? Waalaikumsalam. Baik Pak, pagi ini saya sangat baik sekali. Saya tapi sedang ada beberapa masalah Pak di kelas yang membuat saya sedikit khawatir. Terima kasih sudah berbagi perasaan ya Bu. Saya mendengar ada kekhawatiran yang Ibu rasakan terkait kondisi kelas. Mari kita bicara tentang itu ya. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi ini? Ya, saya ingin memperbaiki situasi di kelas, Pak. Ada beberapa siswa yang sulit untuk diatur, sering mengganggu kelas, dan akhirnya saya kewalahan. Saya ingin belajar cara menangani mereka agar suasana di kelas saya bisa lebih kondusif. Saya menghargai keterbukaan Ibu mengenai situasi ini. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya ketika ada siswa yang sulit diatur. Jadi, tujuan Ibu adalah menemukan cara yang efektif untuk menangani siswa yang mengganggu, sehingga suasana kelas bisa lebih terkendali. Benar begitu, Bu? Ya, benar sekali, Pak. Kadang saya merasa tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menghadapi hal tersebut. Terima kasih atas kejelasannya, Ibu. Itu adalah tujuan yang sangat penting, dan kita bisa bersama-sama mencari solusi yang tepat. Sekarang, mari kita coba identifikasi masalahnya lebih dalam lagi. Ya, Menurut Pak. Ibu, apa yang menjadi penyebab utama masalah ini? Bagaimana perilaku siswa yang sulit diatur tersebut dapat mempengaruhi kelas secara keseluruhan? Ya, sebagian siswa suka bicara sendiri ketika saya sedang mengajar. Ada yang bahkan berkelahi. Berkelahi dengan temannya, Pak. Ini mengganggu sekali suasana kelas dan saya jadi tidak bisa fokus dalam mengajar. Saya sudah mencoba untuk menegur mereka, tapi mereka tetap mengulanginya. Saya bisa merasakan betapa frustasinya menghadapi situasi ini. Menghadapi siswa yang terus mengulang perilaku negatif pasti sangat melelahkan. Ya. Apakah ada pola tertentu atau waktu tertentu ketika perilaku mereka semakin buruk?
Iya, Pak. Biasanya terjadi di tengah-tengah pelajaran, Hmm, terutama saat mereka tampak bosan atau tidak ya. tertarik dengan materi saya. Oh, jadi tampaknya masalah ini mungkin terkait dengan minat mereka terhadap pelajaran ya, Bu? Mungkin ada kebutuhan untuk lebih melibatkan mereka dalam pembelajaran. Iya, Pak. Saya rasa memang begitu. Mereka cepat bosan dalam belajar. Baik, sekarang mari kita pikirkan rencana aksinya. Menurut Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini? Ya, mungkin saya perlu mencari solusi agar pelajaran lebih menarik dan juga saya berpikir untuk mengubah strategi mengajar agar lebih banyak interaksi dengan siswa, Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus, sangat baik ya, Bu. Saya bisa merasakan bahwa Ibu ingin menciptakan lingkungan kelas yang lebih interaktif. Bagaimana jika kita mulai dengan merancang beberapa aktivitas pembelajaran yang lebih dinamis? Misalnya dengan diskusi kelompok atau permainan edukatif. Apakah menurut Ibu itu bisa membantu? Iya. Saya pikir itu bisa sangat membantu. Mungkin juga saya ingin mencoba memberi mereka peran dalam aktivitas supaya mereka merasa lebih terlibat dalam kelas. Ide yang luar biasa ya, Bu. Jadi kita bisa mulai dengan membuat rencana pembelajaran yang lebih interaktif dan memberi banyak peran kepada siswa. Saya merasa ini bisa meningkatkan keterlibatan mereka dan dapat mengurangi gangguan. Begitu ya, Pak. Iya, Pak, saya setuju. Nah, sekarang siapa yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana ini? Dan kapan kita akan evaluasi hasilnya, Bu? Ya, saya akan mulai menerapkan rencana pembelajaran interaktif minggu depan, setelah 2 minggu. Ya, Baik. saya bisa lihat apakah ada perubahan perilaku dari siswa saya. Oh, baik. Kita akan mengevaluasi hasilnya dalam 2 minggu. Saya yakin dengan semangat Ibu untuk membuat perubahan, kita akan melihat hasil yang positif. Jadi, ada tantangan di tengah jalan. Jangan ragu untuk menghubungi saya ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita menyusun rencana ini? Ya, Pak, saya rasa sekarang saya lebih tenang dan optimis. Terima kasih ya, Pak, atas bantuannya. Wah, saya senang sekali mendengar itu, Bu. Saya akan mendukung Ibu sepanjang perjalanan ini dan saya yakin kita bisa menciptakan kelas yang lebih kondusif. Sampai bertemu di sesi selanjutnya ya, Bu. Iya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Sampai jumpa. Ya, ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.